Shalom, warga kerajaan dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa kembali dengan renungan inspiratif. Dan hari ini saya akan mengajak kepada Anda untuk melihat sesuatu yang urgen atas kehidupan Anda. Dan ini akan berpengaruh banyak bagi hasil akhir dari semua pengiringan Anda, pelayanan Anda kepada Tuhan. Oke, karena itu saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah judul yang akan saya berikan kepada Anda sekalian. Good deal or bad deal. Kita akan berdoa. Tuhan yang baik, yang selalu menyertai hidup kami, yang tidak pernah lalai memberkati kami, hari ini biarlah menjadi perjumpaan yang indah. Ketika kami berjumpa dengan firman-Mu, maka kami percaya firman-Mu sedang mengerjakan sesuatu atas kehidupan kami. Dan firman-Mu sedang bekerja dengan luar biasa kerasnya, supaya kami mengalami hari-hari yang lebih baik lagi. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Roh Kudus, Engkau menolong dan menerangi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melihat situasi yang ada ketika orang sedang membangun rumah, maka yang harus pertama kali diperhatikan adalah fondasinya. Ketika fondasinya kuat, fondasinya tertancap dengan mantap, maka bangunannya akan menjadi mantap. Anda setuju bukan? Nah, begitu juga dengan yang namanya hubungan. Hubungan yang baik, hubungan yang mantap, hubungan yang sehat harus punya fondasi yang kuat. Apapun itu hubungannya. Ketika fondasinya kuat dan mantap, maka hubungannya menjadi langgeng, hubungannya bisa bertahan lama, atau orang bilang awet. Begitu pula dengan hubungan dengan Tuhan. Ketika orang Kristen dipanggil Tuhan menjadi miliknya, maka dia harus memelihara hubungan itu dengan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang terpenting. Apa yang menjadi fondasi dari hubungannya dengan Tuhan? Fondasi inilah yang kita bilang motivasi. Motivasi apa yang dimiliki ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan? Karena itu saya akan mengajak kepada Anda untuk melihat dari ayat Alkitab yang akan kita baca dari Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perikop ini cukup mengingatkan kepada kita bahwa pada hari-hari akhir atau banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan penuh kekecewaan. Karena ketika dia hidup, ketika dia mengerjakan segala sesuatu, ketika dia menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, dia merasa sudah berbuat banyak kepada Tuhan. Dia merasa bahwa dia sudah punya sesuatu yang bisa dia andalkan di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini saya akan memberikan judul renungan Good Deal or Bad Deal. Kenapa? Orang merasa ketika dia sudah mengerjakan banyak hal kepada Tuhan, dia merasa sudah berjasa kepada Tuhan. Dia merasa sudah mengerjakan banyak hal untuk Tuhan. Jeleknya lagi, dia merasa dia bisa menolong Tuhan. Weh, ini kebodohan menurut saya. Dan Alkitab berkata pada akhirnya Tuhan berkata, enyahlah kamu.
Dengan catatan, aku nggak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Ini berbicara tentang hubungan. Ketika kita membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan, dengan deal yang salah, akan terjadi fenomena yang kita baca dari perikop ini. Orang kan berkata, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan loh. Hari Senin aku datang ke gereja, aku doa di sana. Hari Selasa aku puasa, hari Rebo aku kunjungi orang sakit, hari Kamis, hari Jumat aku menyiapkan ini dan itu. Hari Minggu pasti pelayanan. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, hanyalah engkau hai semua pembuat kejahatan, aku gak kenal engkau. Kecewa bukan? Kecewa kan? Ini karena dealnya salah. Dia membuat transaksi yang salah dengan Tuhan. Dia menganggap dia sedang berbisnis dengan Tuhan. Kalau bisnis itu orientasinya untung dan rugi. Kalau menyenangkan, kalau menguntungkan, it's okay, aku ikut Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Tetapi kalau ini sudah mulai mendatangkan kerugian, oh Tuhan sorry, aku berhenti dulu Tuhan. Nggak enak sama si itu. Itu nggak menyenangkan buat aku Tuhan. Ketika Anda punya deal yang salah, maka nggak heran. Ada orang yang kadang-kadang nelpon kepada saya atau kepada pendetanya. Pak Pendeta, maaf hari ini saya nggak bisa datang ibadah Pak Pendeta. Loh, kenapa? Waduh Pak Pendeta, hari ini aku mau piknik dulu ke pantai. Aku jenuh, aku lelah, aku stres. Menurut dia, ketika dia pulang dari pantai atau dia sedang di pantai, dia bisa melepaskan stresnya, dia bahagia, dia happy di sana. Tapi saya mau bilang itu sementara. Halo? Itu membuat orang memiliki keputusan yang salah karena dasar motivasinya adalah bad deal. Dia punya deal yang salah, dia transaksinya salah. Nah karena itu, ada juga orang yang pernah datang kepada saya. Dia berkata, Pak, aku nggak ikut pelayanan dulu Pak. Loh kenapa? Dulu kamu kan senang banget pelayanan di sini. Memang dia senang banget pelayanan di situ. Dia seorang pemusik, dia bisa main musik. Dia punya aransemen yang bagus. Dia senang. Dia ambil keputusan melayani di musik. Tapi setelah ada persoalan di dalam timnya, dia memutuskan untuk keluar. Ketika dia memutuskan pelayanan dengan Tuhan, itu keputusan yang bagus, deal yang bagus. Tapi ketika dia keluar dengan alasan itu menjadi bad deal buat dia. Menjadi keputusan yang buruk buat dia. Kenapa? Karena pada dasarnya, ketika Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan, ketika Anda menjadi miliknya Tuhan, semua alasan yang kita lakukan, seharusnya alasannya hanya satu, hanya bagi Tuhan. Itu yang dibilang ketulusan hati. Ketika kita punya ketulusan hati, maka apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, maka yang terjadi adalah nggak peduli dengan semuanya. Yang penting Tuhan disenangkan dengan apa yang aku lakukan. Ini good deal-nya. Nah jadi hari ini untuk Anda dan saya punya good deal, keputusan yang benar, deal yang benar dengan Tuhan, maka yang harus Anda miliki adalah ketulusan hati. Orang siapa sih yang nggak mau dicintai dengan tulus? Halo, ibu-ibu, Anda hanya senang kepada suamimu ketika duitnya banyak? Halo, itu bukan cinta yang tulus. Itu bukan sebuah ketulusan. Halo, betul? Atau sini yang lagi bangun hubungan pacaran, kalau pacarmu sayang kamu ketika kamu hanya kelihatan cantik aja, wow, tambah disayang, wow, oke lah, melihat orang cantik itu seneng. Tapi kalau hanya sekedar cantiknya, kalau cantiknya udah hilang, kamu gak akan disayang lagi. Tapi ketika engkau tahu bahwa pasanganmu atau calon pasanganmu mencintai engkau dengan tulus, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang dicari banyak orang. Ini sesuatu yang saya bilang, ketika ketulusan itu bisa kita kerjakan, ini akan membuahkan hasil yang lebih baik dan semuanya. Bayangkan ketika ibu-ibu masak buat suaminya nggak tulus, bodo amat, taruh garam, taruh gula, taruh apa sembarang-barangan, ditaruh di situ, wow. Tapi kalau dia tulus, dia akan masakkan, ini untuk anak-anak yang aku sayang, ini anak-anak yang Tuhan berikan kepadaku, ini suami yang Tuhan berikan kepadaku, wow, haleluya. Dia akan masak dengan enak buat suaminya, halo, amin. Ketika ketulusan itu dikerjakan, itu akan membuahkan hasil yang lebih baik.
dan membawa kebahagiaan bagi mereka yang menerima ketulusan dan yang mengerjakan ketulusannya. Karena itu, ketika Anda punya good deal dengan Tuhan, saya akan bacakan satu ayat untuk Anda menjadi penutup kita hari ini. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Perhatikan, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya. Kapan? Pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Saya mau bertanya, orang kalau lagi tidur, apa yang dia kerjakan? Apa yang dia kerjakan? Mimpi indah, ngorok, enak, balik sana, balik sini, dekep guling. Halo? Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang tidur? Sementara yang lain kerja keras, susah payah, banting tulang untuk mendapatkan rotinya, untuk dapatkan duit, untuk dapat bisa makan, untuk biayai semuanya. Tapi sementara yang tidur, Tuhan datang kepada dia, kasih duit, ya, kasih untuk biaya rekening ya, oke. Untuk biaya beli beras ya, oke. Biaya kuliah, oke. Padahal tidur. Sebenarnya yang membuat Tuhan mengerjakan bagiannya bukan saat dia tidur. Tapi orang yang tidur ini memosisikan dirinya sebagai orang yang dicintai Tuhan. Karena ayat ini berkata, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oke? Jadi, supaya Anda punya good deal dan tidak bad deal sama Tuhan, maka yang Anda lakukan adalah biarkan engkau dicintai Tuhan dan engkau juga mencintai Tuhan. Jadi izinkan cintanya Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika engkau melakukan pelayananmu, ketika engkau mengerjakan, mungkin engkau jadi singer, pemain musik, engkau pemimpin komsel, apapun yang engkau kerjakan yang berkaitan dengan pelayanan bagi Tuhan di gerejamu, perhatikan baik-baik. Dasari dengan cinta. Semua karena cinta. Kalau semua karena cinta, orang dunia aja ngomong, gula Jawa rasa coklat, apalagi kita, Tuhan bisa membuat air jadi anggur, itu akan terjadi atas hidupmu. Amin. Air marah yang pahit sekalipun jadi manis. Percayalah. Jangan kayak orang-orang dunia. Aku melayani Tuhan dapat apa? Aku ngerjain ini dapat apa? Aku kasih persembahan dapat apa? Itu bad deal. Itu deal yang keliru. Engkau tidak sedang berbisnis dengan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Di akhir kata saya mau bilang, jadilah kekasihnya Tuhan. Kekasih itu berbicara tentang ketika dimanapun engkau berada, selalu ada dalam ingatannya Tuhan. Karena Tuhan punya kekasih yang akan selalu diingat dan dicurahkan belas kasihannya untuk orang yang dikasihinya. Jadi hari ini pastikan hidupmu dan seterusnya pastikan bahwa engkau adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Bila renungan inspiratif ini memotivasi Anda untuk kembali kepada deal yang sesungguhnya, deal yang benar. Dan Tuhan memberkati. God bless you. Kita akan berdoa. Tuhan yang baik, apa yang sudah Hamba-Mu sampaikan, biarlah mendapatkan tempat di setiap hati yang mendengarkan, sehingga kami semuanya punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mencari, Tuhan membutuhkan, kami selalu ada di hadapan Tuhan. Dan kami tidak pernah berhitung untung dan rugi ketika kami melayani Tuhan. Dan kami boleh berkata, semuanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu dalam program-program selanjutnya.